Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita pada malam hari ini dapat hadir untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu dimulai tadi dengan sholat isya, dan insya Allah kita dapat mengikutinya dengan sholat tarawih. Bapak Ibu jemaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kita telah dapat menjalankan ibadah Ramadan tahun ini sampai dengan hari yang ke-10. Insya Allah besok kita melaksanakan pada hari yang ke-11. Adapun judul ceramah yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu mendidik anak tentang makna bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, pendidikan pada Islam itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak berhenti, terus menerus pendidikan. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya secara serius, terutama dalam hal mendidik mereka agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Tadi pemandu acara sudah mengingatkan untuk anak-anak yang tadi pada saat sholat isya tidak sholat, justru main-main. Ini peringatan kepada kita semua. Kalau di rumah kita ada anggota keluarga yang ikut sholat di masjid ini, apakah itu statusnya anak, apa itu statusnya cucu, tentunya kita harus monitor. Jangan sampai mereka main-main. Kita dengar itu di belakang itu kan ramai itu. Dari rumahnya itu sholat tarawih itu, nanti datang ke sini ke panitia minta tekenkan buku ceramah Ramadan itu. Insyaallah ke depan ini akan berkurang. Pada bulan puasa di bulan Ramadan ini, ulangi ibadah puasa di bulan Ramadan ini merupakan pelaksanaan rukun Islam yang keempat. Karenanya perlu kita memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang makna bulan Ramadan. Jadi kita harus perkenalkan apa dan lain sebagainya. Para jemaah yang telah ada di sekitar tahun 70-an, itu ada lagu yang pada saat itu populer, yang dipopulerkan oleh Trio Bibo. Saya akan menyampaikan syairnya demikian, yaitu judulnya itu Anak Bertanya Pada Bapak. Demikian, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlatar bapak puasa? Tadarus tarawih apakah gunanya? Lapat agar menjaga lelah hati. Tadarus memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Dia bertanya itu sih anak kepada bapaknya, untuk apa kita lapar-lapar puasa? Dijawab sama bapaknya, agar kita mengajarkan rendah hati kepada sesama. Kita dapat memahami kondisi seseorang yang mungkin dia hari ini satu hari mungkin makan satu kali, ada yang makannya 2 kali dan lain sebagainya. Sedangkan dia kondisi begitu bukan maksudnya berpuasa, bukan, karena tidak ada yang mau dimakan dan lain sebagainya. Dia harus memahami adanya perhatian kepada orang-orang itu sehingga ada niat untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang begitu. Begitu juga selanjutnya tadarus membaca
Ramadan ini semua perbuatan ibadah itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali, 27 kali atau tak tidak. Itu hak Allah untuk melipat gandakannya itu. Begitu juga antara lain sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Kalau sholat malam ada, tahajud ada. Kalau tarawih adanya. Ini adalah dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah dan selanjutnya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu juga tentunya seperti apa yang dikemukakan terdahulu, bahwa untuk memahami kitab suci kita membaca Al-Quran, mungkin membaca artinya, membaca tafsirnya dan lain sebagainya. Apa maknanya ini, apa sesungguhnya? Bukan hanya satu ayat itu, mungkin ayat-ayat yang lain. Hari Jumat malam Sabtu setelah maghrib di masjid ini ada tafsir Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Abu Hurairah. Nah di sini dia beberapa ayat menyampaikan, bukan hanya katakanlah kalau dia menyampaikan surat Al-Baqarah 150 ada dikaitkan dengan surat-surat lain yang mengatur tentang topik yang dibicarakan. Nah ini juga menjadi bekal kita. Bapak Ibu hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih, saya pernah membaca agar anak ini dapat diarahkan dan dia nurut kepada orang tua untuk hal yang baik, dimulai dari pada saat dia lahir memberi nama. Nama itu yang baik-baik, bukan mesti nama yang ada di dalam Al-Quran itu semua baik. Bukan. Bagi bapak-bapak yang umurnya sudah 70 tahunan, pernah di satu kota di Provinsi Lampung ini, ada seorang orang tua, saya tahu sekarang masih ada teman. Namanya itu Pak Sulaiman Dulkatiri, Pak. Benar. Sehingga pada saat dia akan dinikahkan, ustadznya nggak mau nikah, diganti dulu namanya Abdul Karim. Mungkin pada saat itu pemikiran orang tuanya, wah ini kan namanya nama di Al-Quran nih. Tidak mesti, oleh karenanya harus baik-baik. Kalau biasanya itu nama-nama yang Islami dimulai dengan nama Muhammad, nama-nama Rasul, nama-nama Nabi, gitu. Yang perempuan nama-nama keluarganya Rasulullah, sahabat dan lain sebagainya, agar ini dapat mengikuti perilakunya sehari-hari seperti yang dikatakan yang namanya dicantumkan di situ. Samping itu juga Bapak dan Ibu jemaah sekalian, orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya. Di bulan Ramadan orang tua harus berpuasa. Apalagi kita termasuk kategori yang tercantum di ayat dalam surat Al-Baqarah 183 itu, orang yang beriman puasa. Kita memerintahkan anak kita berpuasa, keluarga kita berpuasa, kita jadi tidak. Ini berarti kita tidak bisa menjadi teladan. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita anak-anak juga dulu, kita di masjid riang, kita di masjid gembira, Ramadan ini tunggu-tunggu, membekas baik di dalam diri kita pada saat kita melaksanakan ibadah Ramadan pada zaman kita dulu. Yang usianya 60, 70-an, ingat itu. Dulu bagaimana suasana Ramadannya. Nah begitu juga anak-anak sekarang. Alhamdulillah kita beberapa hari yang lalu telah dilakukan pesantren kilat 4 hari. Itu melekat. Cucu saya
tahun lalu dia ikut, tahun ini saya bilang dia langsung ikut lagi. Yang pertama dia dapat teman guru dia, main dia. Nanti yang kedua baru ilmu tambahan yang lain. Nah ini antara lain Bapak dan Ibu Mas sekalian. Pendidikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat menjadi pegangan bagi anak dalam menjalankan kehidupan di kemudian hari. Mudah-mudahan seperti apa rencana panitia bahwa beberapa hari ke depan akan ada lagi lomba-lomba yang berkaitan dengan Ramadan, yang berkaitan dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Ada lomba azan, ada lomba kaligrafi dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.